One more chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Squid Game Part 2, yang mana part 2 ini saya akan membahas episode 2 dan 3 sekaligus. Dan saya juga tidak akan banyak spoiler di awal gitu. Oke, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal kita akan diperlihatkan panitia bertopeng sedang membakar atau mengkremasi mayat-mayat orang yang di permainan sebelumnya telah gugur. Walaupun ada sebagian yang masih hidup, tetapi orang bertopeng itu malah menutup petinya. Scene berpindah kepada Gi-hun yang sedang mengucapkan terima kasih kepada Ali yang sudah menyelamatkan di permainan sebelumnya. Tidak lama kemudian, orang-orang bertopeng datang dan memperlihatkan bahwa peserta saat ini berjumlah 201. Tiba-tiba majulah seseorang bernama Hanmi memohon agar permainannya tidak dilanjutkan. Ternyata sebagian pemain lain pun ingin agar permainannya tidak dilanjutkan karena semua pemain mengalami trauma. Suasana semakin panas karena banyak orang yang bersuara karena ingin mengakhiri permainannya, sehingga orang bertopeng menembakkan pistol ke atas. Akhirnya semua diam. Tidak lama kemudian Sangwo berbicara dan mengusulkan agar dibuka voting dan pemain bebas memilih melanjutkan permainan atau berhenti. Dan pada akhirnya panitia pun menyetujuinya. Di samping itu panitia memperlihatkan uang yang dimasukkan ke celengan babi dan memberitahukan kalau para pemain bertahan dan tetap mengikuti permainan selanjutnya, maka yang menang akan mendapatkan uang itu. Akhirnya orang yang sedang membutuhkan uang pun dilema, sehingga sebagian pemain yang tadinya ingin berhenti malah ingin melanjutkannya. Pemilihan suara pun dimulai dari Gi-hun. Di sini Gi-hun teguh untuk berhenti dan bisa pulang. Dilanjutkan kepada peserta yang kedua, yaitu seorang ibu-ibu. Di awal, ibu-ibu ini memohon untuk berhenti dan ingin pulang. Tetapi setelah melihat uang yang sangat banyak, ibu-ibu ini malah memilih melanjutkan permainannya. Dilanjutkan kepada pemain lainnya sampai pada akhirnya jumlahnya seimbang. Dan peserta pun tinggallah seorang lagi, yaitu si kakek yang bernama Oh Nam. Si kakeklah yang akan menjadi penentu. Dan pada akhirnya si kakek memilih untuk tidak melanjutkan permainan itu. Akhirnya Gi-hun dan sebagian orang pun senang. Scene berpindah ke kota. Di sini ternyata ada mobil yang mengeluarkan Gi-hun dan Byok dalam keadaan diikat. Di sisi lain, Ali dan Sangwo pun diturunkan di tempat yang sama. Besok paginya ternyata Gi-hun melaporkan kejadian itu kepada polisi, tetapi polisi itu pun tidak mempercayai Gi-hun. Sehingga Gi-hun menyuruh polisi untuk menghubungi nomor yang ada di kartu. Di samping itu juga Jun-ho yang seorang intel memperhatikan Gi-hun dan polisi itu. Setelah itu polisi mencoba menghubungi nomor yang ada di kartu itu, dan ternyata itu adalah nomor rumah seorang ibu-ibu yang sedang berantem dengan suaminya, sehingga polisi itu pun menutupnya. Sehingga Gi-hun pun disuruh keluar dari kantor polisi itu. Karena penasaran, Gi-hun pun akhirnya menelpon kembali nomor itu, dan ternyata nomor itu tidak bisa dihubungi. Jun-ho yang penasaran pun menanyakan maksud Gi-hun. Polisi itu menjelaskan tidak sengaja Jun-ho melihat kartu yang berlambangkan kotak segitiga dan bulat milik Gi-hun yang ditinggalkan di kantor polisi. Kembali kepada Gi-hun dan Sangwo yang sedang membahas tentang Sangwo yang dikejar-kejar polisi akibat utangnya yang miliaran. Tidak lama kemudian Gi-hun ditelepon bahwa ibunya dibawa ke rumah sakit akibat kaki ibunya membusuk dan harus dioperasi. Tetapi Gi-hun tidak memiliki uang sama sekali, sehingga ibunya pun kabur dari rumah sakit dan menyuruh Gi-hun agar tidak memikirkan ibunya lagi. Sehingga Gi-hun pun sedih dan berjanji akan mencari uang itu. Di sisi lain, Jun-ho pergi ke rumah kakaknya untuk mencari tahu karena sudah lama sekali kakaknya menghilang. Di sana ternyata Jun-ho menemukan kotak. Setelah dibuka ternyata ada kartu yang mirip dengan kartu yang dimiliki Gi-hun. Scene berpindah kepada Byuk yang sedang bersama adiknya, dan Byuk pun berjanji akan menjaga adiknya itu. Kembali kepada Jun-ho yang sedang di kantor polisi. Di sini dia menanyakan alamat orang yang kemarin memiliki kartu yang sama dengan kakaknya.
Di sisi lain, Ali mendatangi bosnya dikarenakan sudah beberapa bulan bosnya belum memberikan upahnya, tetapi bosnya malah pergi sambil mengambil uang yang ada di amplop di atas meja. Sontak saja Ali marah sampai terjadi baku hantam yang mengakibatkan tangan kanan bosnya itu terjepit mesin, sehingga Ali langsung mengambil uang yang terjatuh di lantai dan langsung pergi. Kembali kepada Sangwo yang sedang stres karena tidak bisa membayar utangnya. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Setelah ditanya siapa di luar, orang itu malah memberikan kartu untuk mengikuti game selanjutnya. Kembali kepada Ali yang menyerahkan uang kepada istrinya, dan setelah itu Ali pun berpamitan untuk pergi lagi. Kembali kepada Gi-hun yang lagi sendirian. Tidak lama kemudian Gi-hun didatangi kakek Oh Nam. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol sambil bercerita satu sama lain. Shin berpindah kepada Daiksu yang seorang gangster. Di sini dia dijebak gara-gara masalah uang oleh mafia. Tidak lain, mafia itu adalah bosnya. Setelah dirasa terbojok karena akan ditangkap, Daiksu pun langsung membunuh orang yang sudah menjebaknya itu. Dan Daiksu pun langsung lari dan lompat ke bawah sungai. Kembali kepada Gi-hun yang sedang berjalan untuk pulang. Tidak lama kemudian Junho mencegatnya dan memberitahu bahwa dia polisi. Setelah itu Junho menanyakan, kamu mendapatkan kartu itu dari siapa? Tetapi Gi-hun malah pergi. Setelah di rumah, ternyata di pintu ada orang yang menempelkan kartu undangan baru agar Gi-hun kembali mengikuti game selanjutnya. Pada akhirnya Gi-hun, Byuk, Sangwo, Daiksu, Ali, Oh Nam kembali mengikuti game selanjutnya itu karena mereka rasa hidup di luar juga tidak beda jauh dengan kehidupan di dalam game. Tidak lama kemudian mobil yang menjemput mereka pun datang persis di tempat pertama mereka dijemput. Ternyata Junho yang seorang intel mengikuti mobil Gi-hun karena Junho ingin mengetahui keberadaan kakaknya itu yang sudah lama hilang. Singkat cerita, mereka pun sampai di pelabuhan tertutup. Karena takut ketahuan, Junho pun menyimpan mobilnya di pinggir jalan. Setelah itu, Junho pun menyelinap masuk dan bersembunyi di bawah mobil. Setelah mobil itu masuk kapal, Junho pun akhirnya masuk ke dalam mobil. Ketika diperiksa orang bertopeng, ternyata Junho tidak terdeteksi. Akhirnya Junho menyerang dan melumpuhkan orang bertopeng itu. Sehingga Junho memakai kostum orang bertopeng itu dan orang itu pun langsung dibuang ke laut. Tidak lama kemudian mereka sampai di pulau terpencil. Junho pun berpura-pura menjadi panitia dan menyesuaikan walaupun sedikit kebingungan. Di sini juga diperlihatkan para peserta yang sedang diganti bajunya oleh orang-orang bertopeng. Tidak lama kemudian si kakek bangun dan ternyata Gi-hun yang membangunkannya. Mereka pun senang karena bisa bertemu kembali dan Gi-hun pun menanyakan kenapa kakek kembali mengikuti game ini. Si kakek pun menjawab bahwa penyakit kanker kepalanya semakin parah, jadi tidak ada bedanya hidup di luar dan di dalam game ini. Setelah itu diperlihatkan peserta yang kembali ikut berjumlah 187 peserta. Dan total uang saat ini adalah 26 miliar 900 juta. Tidak lama kemudian Sangwo mendatangi Gi-hun. Setelah itu disusul oleh Ali sehingga kini mereka berempat menjadi satu grup. Setelah itu tibalah acara makan-makan. Gi-hun, Sangwo, Ali, dan si kakek pun kini selalu bersama. Shin berpindah kepada Junho yang sedang masuk ke kamarnya. Walaupun Junho sempat dicurigai oleh orang bertopeng yang di pinggir kamarnya. Di dalam kamar, Junho membaca peraturan bahwa dilarang membuka topeng dimanapun berada kecuali di kamar masing-masing, sehingga Junho pun membuka topengnya itu. Di sisi lain, ternyata panitia lainnya selalu mengawasinya lewat CCTV. Tidak lama kemudian Junho pun tidur. Shin berpindah kepada Sangwo yang sedang menatap uang yang ada di dalam celengan babi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Junho pun dibangunkan oleh orang yang berbicara lewat speaker system. Di sini Junho diberi waktu 10 menit untuk bersiap-siap melakukan aktivitas selanjutnya. Setelah itu, para peserta dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Di tempat itu, Sangwo melihat lambang-lambang yang mirip dengan bentuk permen gulali yang dulu waktu dia masih kecil. Sehingga Sangwo pun mengetahui bahwa game selanjutnya adalah melelehkan gulali. Sehingga Sangwo memilih bentuk yang simple. Tetapi anehnya Sangwo tidak memberitahu kepada Gi-hun ataupun teman-temannya. Yang mengakibatkan si kakek
Ali, dan Gi-hun memilih bentuk yang sulit. Permainan pun akhirnya dimulai dan mereka diberi waktu hanya 10 menit untuk mengikis gulali tersebut sesuai bentuknya. Bagi peserta yang gagal, maka mereka akan langsung disingkirkan oleh panitia bertopeng dengan ditembak mati. Kejadian itu pun membuat peserta lain panik dan semakin ketakutan. Para peserta pun berusaha agar mendapatkan bentuk yang utuh karena patah sedikit saja maka akan ditembak. Hanmi di sini diperlihatkan memanaskan jarum agar mudah melelehkan gulalinya, sehingga Hanmi pun selamat. Tidak lama kemudian, sebagian peserta berhasil menyelesaikan permainannya. Di sisi lain, Junho hampir saja ketahuan penyamarannya. Untungnya Junho bilang, "Saya sedikit bingung." Setelah itu, orang-orang yang sudah berhasil pun dibawa ke tempat lain. Gi-hun pun terus berusaha membentuk payung walaupun itu sangat susah. Waktu pun tersisa tinggal 3 menit. Ternyata gulali itu sedikit meleleh ketika terkena keringat, sehingga Gi-hun pun memiliki ide untuk menjelatin gulali itu. Kejadian itu pun dilihat oleh peserta lainnya, sehingga peserta lainnya pun mengikuti cara Gi-hun. Akhirnya mereka yang menjelatin gulali itu berhasil. Tetapi di sisi lain ada orang yang gagal dan malah langsung menyerang panitia, sehingga panitia yang lainnya pun langsung menembak mati peserta yang gagal karena ditakutkan mereka akan sama menyerang panitia. Suara tembakan itu pun terdengar oleh orang-orang yang di bawah. Lelaki itu menyuruh orang yang ditodongnya untuk membuka topeng. Alangkah terkejutnya ternyata panitia itu masih kecil, sehingga lelaki itu bundir. Tidak lama kemudian, orang bertopeng hitam datang dan langsung menembak panitia yang membuka topeng itu. Karena di tempat itu dilarang membuka topeng, siapa saja yang membuka topeng akan dibunuh. Dan setelah itu film pun selesai.